Kenapa seseorang itu sampai bisa marah? Dan bagaimana kiat untuk menangani marah? Pertama, ada 3 unsur kenapa seseorang itu marah. Pertama, karena dia menganggap perbuatan orang yang dia marah kepadanya itu buruk. Jadi kalau perbuatan orang yang kita marah kepada dia itu dalam pandangan kita bukan perbuatan yang buruk, ya dinteni, bro, kapan baik? Kapan baik? Ya kan? Mana anak uang sih menyimpan dendam itu ya akan mencari kapan salahnya kita, disitulah dia akan menemukan jalan untuk meluapkan marah. Jadi kenapa orang marah? Karena dia memandang perbuatan orang yang dia marahi itu buruk dalam pandangannya. Yang kedua, dia meyakini dirinya itu mampu untuk meluapkan amarahnya. Lah, ada orang tahu itu perbuatan buruk, itu perbuatan tidak baik, tapi saya nggak berani. Ya maka dia tidak akan marah. Paham tidak? Jadi di samping dia memandang perbuatan itu buruk, dia meyakini, merasa paling tidak kalau dirinya mampu meluapkan amarah. Paham? Segini sirah misalnya, ngadep Kapolres. Kapolres itu jelas salah gitu. Salah, mengkel sirah. Ini bener Kapolres. Masa iya? Loh, warung-warung sing buka awan Ramadan pada dirazia kongkon tutup. Dewe ke awan-awan mudut nyelenet. Beli bener gini Kapolres. Misalnya, iya kan? Tapi karena kamu merasa kamu tidak mampu meluapkan amarah, kamu siapa? Dia siapa? Sida boleh marahin, gak jadi marah. Jadi unsur kedua adalah karena dia meyakini dirinya mampu meluapkan amarah. Yang ketiga, dia percaya diri. Dia yakin kalau orang yang menjadi objek amarahnya itu tidak bisa melawan. Tidak bisa melawan. Makanya biasa sih nyewet lah. Wong tua ning anak, guru ning murid, kakang ning ngadi, bahkan dia masih cilik tapi harus pada bertekelai gak bisa ngelawan ya sejen maning ceritanya. Jadi karena orang yang menjadi objek marahnya itu dia yakini tidak mampu melawan, tidak mampu. Saat 3 ini ada dalam diri kita, maka kondisi itu sangat memerlukan pencerahan. Al-inarah wa tanwir. Karena kalau tidak ada pencerahan, maka ini akan menjadikan orang itu gelap mata. Coba perhatikan bagaimana orang dengan begitu mudahnya menghabisi nyawa orang lain, ya kan? Bagaimana orang mengkasuskan orang lain ke meja hijau. Bagaimana semua itu terjadi karena hati ini tidak mendapatkan pencerahan. Al-inaratu wat tanwir. Akhirnya gelap mata. Orang dalam pun tua, orang dalam pun berilmu, orang dalam pun
buruk, perbuatan orang yang kita marah kepadanya, maka segera sadari bahwa orang melakukan perbuatan buruk itu semata-mata karena di dalam dirinya ada dorongan kuat yang Allah ciptakan yang tidak bisa dia tolak, sehingga terjadilah perbuatan yang buruk menurut pandangan kita. Wes gampangane ngomong siapa? Wong gawe lakon blesak kaya konon takdire Gusti Allah. Lamun Gusti Allah ora nakdiraken, wong mau terdorong melakukan hal yang dalam pandangan kita buruk, gak akan mungkin dia melakukan hal buruk itu. Jelas tuh? Jelas tuh? Yes. Kalau ini disadari, maka marah itu akan hilang. Karena itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arafa sirrallahi fil qadar, hadat alaihil masaib." Barang siapa yang mengerti rahasia Allah di balik takdir yang ia tetapkan, maka semua musibah yang menimpa itu akan terasa ringan. Kenapa berat? Karena dia tidak paham rahasia apa di balik ketetapan Allah ini. Maka sekalipun itu dalam pandangan kita perbuatan buruk, tapi yang pasti ini bagian dari pondok qadar Allah yang di baliknya ada hikmah dan rahasia. Satu. Yang kedua, yang melakukan keburukan bukan cuma dia, kita pun seringkali, bahkan mungkin selalu melakukan hal buruk. Wong namanya manusia itu, jangankan salahnya, benarnya saja potensi salah. Betapa sering kita sendiri melakukan keburukan, dan Allah mampu saja kalau kemudian Allah menumpahkan marahnya kepada kita. Tapi bukankah Allah itu tidak menumpahkan marahnya kepada kita? Padahal kita ada dalam genggaman kekuasaan Allah. Kita salah, Allah tidak langsung hukum kita. Kita diberi kesempatan waktu untuk memperbaiki diri. Ketika kita sadar memperbaiki diri, Allah maafkan kita, Allah ampuni kita, Allah terima taubat kita. Padahal sangat-sangat bisa Allah saat kita melakukan kesalahan menumpahkan murkanya kepada kita. Lah kenapa? Kita baru melihat satu hal buruk kemudian kita ingin marah sampai habis. Maka dengan kesadaran ini, marah itu akan mudah. Ketika orang yang menjadi objek marah kita, dia tidak bisa melawan kita, maka kita pun yang melakukan salah, kalau Allah murka ke kita, kita tidak bisa melawan Allah. Selanjutnya, ingat bahwa Allah baik secara langsung maupun melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita umat ini untuk menahan marah. Nabi ketika ditanya oleh sahabat, kiat untuk masuk surga, Nabi menjawab, sudah saya kasih kiatnya satu saja, la taghdab, jangan marah.
Jadi meredam marah itu perintah Allah. Menahan marah itu perintah Kanjeng Nabi. Ini penting untuk disadari saat kita ada dalam kondisi yang emosi, agar marah itu tidak meluap. Dan perlu juga disadari, orang itu ketika marah dan meluapkan amarahnya, ketika emosi meluapkan emosinya, maka dia itu lebih mirip dengan binatang buas. Ya kan? Tidak ada mirip-miripnya, jangankan dengan malaikat, dengan manusia saja kan mirip. Makanya kalau di komik-komik, bacaan komik-komik, bahkan di TV-TV, film-film, orang kalau marah itu pasti digambarkan apa? Merah padam membara api, kemudian apa? Satu lagi, nggak boleh ketinggalan itu apa? Sungwe nongolo. Itu kan binatang namanya. Jadi kalau dia meluapkan emosi dan marahnya, maka dia mirip dengan yang ada di apa? Flora apa fauna ini? Dia lebih mirip dengan serigala, kalajengking. Tapi kalau dia memilih opsi yang lain, menahan untuk tidak meluapkan emosi, bahkan kalau bisa bukan cuma menahan, karena kalau menahan itu sudah bagus, namanya wal kadhiminal ghaidh. Lebih dari itu, wal afina 'anil nas, sudahlah, maafkan. Wah, kalau dia bukan cuma bisa menahan marah tapi bisa memaafkan, maka dia berarti bisa melakukan hal yang dilakukan oleh para nabi dan para wali kelas atas, akabirul anbiya wal auliya. Bahkan ingat, memaafkan itu adalah pekerjaan Allah. Pemaaf itu adalah sifat dan salah satu nama Allah. Maka meminta maaf dengan memaafkan itu jauh lebih mulia memaafkan. Kenapa? Karena meminta maaf itu adalah sifat hamba, memaafkan adalah sifat Tuhan. Apakah nggak keren ketika dia bisa meneladani sifat nabi-nabi senior, wali-wali senior, bahkan meneladani sifat Allah sang pemaaf? Keren kan? Disadari, maka emosi itu akan redam. Terakhir, sadari bahwa boleh jadi orang yang kita marah kepadanya hari ini dia tidak bisa melawan kita, tapi besok atau lusa keadaan berbalik, dia naik kelas, kita turun kelas, sehingga kita yang tidak mampu, dia yang kuasa dengan kita. Paham dulu? Betapa kalau itu terjadi, waduh, nanti dia balas dendam. Bukankah balas dendam itu lebih menyakitkan? Paham dulu? Paham dulu? Nah, begini. Inilah yang dimaksud dengan tadzakkaru. Jadi ketika orang-orang yang bertakwa itu disentuh oleh setan, maka mereka segera mengingat-ingat. Di antara yang diingat adalah tentang siksaan Allah kepada orang yang meluapkan amarahnya, ganjaran dari Allah kepada orang yang bisa mengendalikan marahnya, termasuk mengingat-ingat tadi yang bisa membuat pencerahan pada hati pikiran. Kok kapan gelem ngeling-ngeling mekonon faidahum mubsirun.
mereka akan bisa melihat yang benar dan yang tidak benar.